Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita balik lagi tentunya di program yang paling ditunggu-tunggu, yaitu di program Anten-Anten Nunggu Buko, yang tentunya hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan ini dari ke jam 4 lewat sampai ke jam 6 kurang kage, tentunya untuk ngenjuk ke ilmu yang tentunya kita bahas lain-lain temanya dengan narasumber yang berbeda-beda juga. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang dahsyatnya zikir ini dengan Habib Qasim Al-Kab, dan hari ini kita bakal balik lagi pemirsa. Kita bakal membahas tentang pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan. Tentunya hari ini masih persembahan dari PT Beras PT Blitang Panen Raya dan juga persembahan dari Toko Karpet 129. Hari ini kita bakal membahas yaitu dengan pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan. Kita sudah bersama Al-Ustadz Kemas Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Iya, nyingok rayu Ustadz nih tiap hari pasti bercahaya. Alhamdulillah. Doa kebaikan belagaknya nular pulau. Amun ini belagak masih gara-gara pupur ini tak. Percaya pemirsa juga mungkin ada yang nak bergabung dengan kami, ada yang pengen nak ditanya juga, kira-kira kami tunggu. Ini di 380022 pasti ke untuk pulsanya ada, sinyalnya ada. Karena kemarin tak banyak juga ini yang sudah berjuang untuk pajak terhubung, ndak taunya terputus teleponnya. Sekali lagi kita himbau untuk pasti ke dulu untuk pulsa sama sinyalnya ada. Dan sembari kita kaget bakal masuk ke segmen kuis di akhir acara kaget, kita bakal dengar ke dulu ini tausiah dari Ustadz Kemas Muhammad Ali tentang pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh peserta pemirsa PAL TV dimanapun berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Saya Fikri Haikal dan kawan-kawan di studio, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita sampai di anten-anten nunggu buko. Ya. Jadi anten-anten nunggu buko nonton TV, ya. Anten-anten nunggu buko dengar ceramah. Jangan nanti nunggu buku sambil megang pempek kerok itu rasanya batal puasa. Alhamdulillah hari ini kita diamanahi judul pundi-pundi amal di bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. 11 bulan kita tunggu bulan ini dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di bulan yang sangat kita harapkan itu. Kenapa? Karena sesuai dengan judul, di bulan Ramadan ini begitu banyak keberkahan atau pundi-pundi amal, pundi-pundi pahala yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul katakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalaulah umatku ini tahu keutamaan apa yang ada dalam bulan suci Ramadan ini, niscaya mereka menginginkan seluruh bulan dalam satu tahun ini kulluha Ramadan. Jadi kalau kita tahu keberkahan apa yang ada di bulan suci Ramadan ini, niscaya kita menginginkan 11 bulan ini, 12 bulan dalam satu tahun ini kulluha Ramadan. Kalau yang tahu, yang tidak tahu dapat datang bulan Ramadan mulai ngerotok, ya Ramadan tidak acak makan lagi ini. Nah, itu wong yang tidak beriman. Makanya panggilan Ramadan ini untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tidak panggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak, tapi Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanyalah orang-orang yang beriman. Karena kalau orang-orang tidak beriman tidak sanggup dia nak berpuasa. Tidak makan dari beduk subuh sampai ke azan maghrib. Ya. Karena batasnya azan maghrib itu kita boleh membatalkan puasa. Makanya ada cerita budak kecil ditanya apa yang batalkan puasa, makan dan minum, apalagi beduk maghrib. Nah, itu nganar budak itu. Tapi benar juga beduk maghrib batal ke puasanya. Ini tidak, maksudnya boleh berbuka puasa. Jadi kata Rasul, kalau kamu tahu keutamaan apa yang ada di bulan suci Ramadan ini, saya kalian menginginkan seluruh bulan di dalam satu tahun ini kulluha Ramadan. Kenapa? Karena kata Rasul, annal hasanata fihi mustami'ah. Nah, ini yang disebut dengan pundi-pundi amal tadi.
Karena di bulan suci Ramadan ini seluruh kebaikan-kebaikan apa be dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke kebaikan, makanan be yang tak kacik di bulan lain ada di bulan ini. Ingatlah kita makanan, minuman yang tidak pernah dijual di bulan lain, di bulan ini ada. Kapan kita mengunjungi pasar beduk segalonya ada nak kita beli di sana, Cuma duitnya ada apa tidak? Makanan banyak duit dah katik sama baik. Ngawas baik, enak. Makanan lagi ada, apalagi seluruh kebaikan kata Rasul. Li'annal hasanata fihi mustami'ah. Ngapo? Seluruh kebaikan-kebaikan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pundi-pundi pahala yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah memperbanyak bertadarus. Kenapa kita harus memperbanyak bertadarus? Membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan beda. Banyak wong yang tak kuat selama 1 tahun ngatamkan Quran, tetapi giliran bulan suci Ramadan sanggup wong ngatamkan Quran. Kenapa? Karena ada dorongan giroh yang luar biasa. Likuli harpin asru amsalihah. Membaca Al-Quran itu 1 huruf itu balasannya 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim kata Rasul, laisa alif lam mim harpun walakin alif harpun wa lam harpun wa mim harpun. Alif lam mim itu kata Rasul bukannya 1 huruf, melainkan alif itu 1, lam itu 1, mim itu 1. Jadi para pemirsa, Pal TV dimanapun berada, kita cuma baca alif lam mim 30. Kita baca yasin 20. Itu yang lancar. Kalau yang gugup, yang gagap tambah banyak pahalanya. Alif lam mim. Nah, 70 sudah dia boleh. Yang gagap tadi. Yang gagap tadi enak. Yang lancar dapat 30. Sudah jadi pundi amal. Itu kita baca di luar Ramadan. Apalagi kemudian Al-Quran itu kita hatamkan di dalam bulan suci Ramadan. Yang mana kata Rasul, seluruh amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah dihitung sebagai pahala wajib, yang wajib kemudian dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pun di amal yang pertama bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini dengan cara kita membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an. Siapkan diri kita, siapkan hati kita, siapkan Quran kita. Coba perhatikan sekarang bulan Ramadan, di setiap masjid, di kantor, di mana-mana seluruh orang bawa Quran. Seluruh wong pegang Quran. Ya, perkara pacak macanya tak tahu, pokoknya pegang dulu. Asege, kita gayanya dulu ya nak. Ngapa? Karena meloi seluruh wong sekarang ni baca Quran kalau. Ngapa? Karena mereka akan memanen pundi-pundi amal di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, pundi-pundi amal di bulan suci Ramadan ini sederhana. Kita cukup buat bukuan, buat makanan, ni. Antar ke mana ngantarkannya? Ke rumah Ustaz Ali boleh, ni. Cuman lebih abdallah ke masjid-masjid terdekat, musola-musola terdekat, Man kamu nak ngirim ke tempat kita, payo kirim ke lah, ya dah. Alamatnya. Ya, alamatnya ada di bawah sini, ya dah. Nah, maka apa namanya? Dengan kita menyiapkan bukuan puasa, memberikan makanan dan minuman buat orang yang berbuka puasa, maka kita mendapatkan pahala yang sama tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kira-kira rugi tak kalau kita bulan Ramadan tak galak berebutan dengan pundi-pundi amal ini? Belum tentu kita nak nganjuk buka puasa, misalnya di puasa Senin Kamis atau puasa sunnah di bulan lain, belum tentu ada orang yang puasa. Ya. Tapi kalau di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, jin pekak tu ada juga yang tidak puasa, siang-siang masih nak merokok, masih nak minum tu. Baca ada yang, ya masih ada tetap, tak ada ngidak kenyo gitu. Tapi hampir rata-rata semua orang puasa. Macam cerita wartawan yang ngerebek apa warung yang buka itu dah. Tapi bukan wartawan Pal TV, bukan. Oh, ni jualan terbuka kalau tutup kalau kapan sudah ditutup buat kaku ST. Lah rupanya dia nak minum barang tu terbuka, dah. Artinya setan-setan belis itu tetap ada, Tetapi paling tidak kita di bulan Ramadan ini kita tinggal nyiapkan bukuan, antarkan ke masjid, antarkan ke musola, di situ pasti ada orang-orang yang berbuka. Minimal muazin. Sudah minimal itu. Biasanya 3 yang galak berbuka di masjid ini. Tukang beduk, tukang ajan, yang imam. Minimal inilah paling sasarannya. Ini paling tipis, paling dikit. 3 ekor ini pasti ada isinya di masjid ini. Ini kalau nak ngawak pempek telok besar, minimal 3 paling tidak. Karena isinya imam siko, muazin siko, tukang tabu beduk siko. Yang galak sial ini tukang ajan. Dia ajan pempek selesai. Yo, kan dia duluan. Jadi karena dia pas buka cuman minum baik dia ajan, selesai aja namanya oleh pempek selesai ke kawan. Nah, ini jadi masalah. Makanya untuk muazin lain kala dulu.
Besoknya minta gantian. Besok Coba gantian Uji kamu minta azan. THR, THR belum dapat. Masih banyak saya pikir ya. Apa namanya pundi-pundi amal yang ada di bulan suci Ramadan ini yang insya Allah bisa kita raih dan itu tidak kita dapatkan di bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan. Baik, terima kasih banyak tentunya Ustadz Kemas Muhammad Ali dan juga pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Setelah tadi sudah kita dengar tausiah singkat tentunya tentang pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan. Mungkin pemirsa ada yang nak pengen ditanya ke, jangan lupa bergabung dengan kami di 380022. Tapi setelah yang nak lewat siko ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di anten-anten nunggu buko. Baik, terima kasih banyak pemirsa Pal TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Buat yang baru bergabung, kita masih di acara Anten-Anten Nunggu Buko dengan tema pundi-pundi pahala di bulan Ramadan. Hari ini pemirsa tanggal 16 April tahun 2021 atau bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tadi kita sudah banyak tentunya dapat keilmu dari Ustadz Kemas Muhammad Ali tentang pundi-pundi pahala di bulan Ramadan. Tapi ini sebenarnya banyak yang bertanya ini. Sebenarnya apa kita kaji bulan-bulan ini nih, pasti seluruh bulan-bulan ini ada keistimewaannya masing-masing. Tapi yang jadi pertanyaan ini kenapa nak di bulan Ramadan ini nih yang dimana amalan-amalan kita nih pacak dilipat ganda ke dan lain-lain sebagainya ini. Silakan Ustaz. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sa'bani syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kata Rasul, sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban yang kemarin itu adalah bulanku, kata Rasul, wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Kalau ditanya ngapa nak di Ramadan dan banyak pundi-pundi, ya karena bulan kita, punya kita nian bahasanya itu. Karena kita banget kan. Nah, karena punya kita nian, maka disiapkan. Jadi kalau ada wong yang tidak galak mengejar pundi-pundi amal di bulan suci Ramadan sudah keterlaluan. Contoh sedekah. Sedekah itu wong buntu, wong ketabasa lagi sedekah. Iya. Saking kenya tuh. Kita angkat telepon sebentar kan? Ayo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Anissa di Gasing. Wah, Anissa di Gasing. Aman apa Anissa sana? Halo? Halo, Aman Nisa di sana? Puasa lancar? lancar. Lancar. Langsung Mbak Nisa, pertanyaannya apa? Halo, Pertanyaannya Nisa, silakan. Nah, nak nanya lagi bingung, apalagi nak ceramah dia. Nah. Nisa? Nisa? Woi, kelelep apa? Lagi was-was kami di TV ini. Baik, terputus pecahnya. Penuh perjuangan nelpon dari Gasing tadi pemirsa. Jadi buat sekali lagi pemirsa yang nak bergabung dengan kami di 380022 diaturi. Pasti ke sinyalnya juga stabil, karena nak masuk ini susah. Tentunya kita masih buka telepon, silakan buat pemirsa yang nak bergabung. Tapi sembari kita menunggu, kita bakal ngelanjuti tadi nih, Tad. Iya, jadi karena bulan Ramadan adalah bulan umatku, maka di sini gerakan hati kita ini luar biasa kalau nama tadi. Salah satunya kan ngomong tadi wong ketabasa, wong buntu yang tidak pernah sedekah, di bulan Ramadan ini sedekah. Tak kalau ngenjuk makan, bisa tergerak. Jadi kalau ada hati kita ni masih tak tergerak di bulan suci Ramadan ni nak baca Quran, nak sedekah, itulah keterlaluannya menurut ana. Berartilah super ketabasa gitu tu berarti. Berartilah keras hati kita ini, ya tak? Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini kita saksikan pemandangan itu luar biasa memang. Wong berbagi makanan, minuman. Kalau anak yatim ni tak sangat congin lagi. Anak-anak ni ngasuh anak yatim. Hampir tiap hari dapat undangan terus, buka puasa di sana, buka puasa di sini. Agak sombong dikit apa diundang anak yatim. Bu, ini, oh ya maaf, kami sudah full jadwal. Ais melawan aja kita. Pokoknya selama sebulan ini budak yatim, anak-anak yatim makan terkenyang-kenyang. Sebulan, 11 bulan lapar lagi. Itu yang jadi masalah. Ngapa? Karena dorongan semangat uang untuk bersedekah di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, luar biasa. Bahkan tidak sedikit orang yang menempatkan zakatnya di bulan suci Ramadan. Jadi dia sengaja mengeluarkan zakatnya, disampaikannya di bulan suci Ramadan hanya untuk dia mengambil keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Karena ini adalah bulan sebagai yang dikatakan oleh Rasul Sahrul Ummati.
sebagai bulan umatku. Maka sudah wajar kalau kemudian di bulan suci Ramadan ini semua kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan pundi-pundi amal. Dan ingat itu tidak ada di bulan lain kecuali yang adanya di bulan suci Ramadan. Iya. Tapi ini Tat, untuk pahalo-pahalo dewe, amalan-amalan dewe, ini apa Tat, ibadah yang dilipat gando ke sama Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini? Tadi sudah Ustaz sampaikan di awal bahwa seluruh ibadah-ibadah sunnah dihitung sebagai pahalanya wajib, apapun itu. Salah satunya di hadis yang tadi belum selesai Ustaz teruskan, li'annal hasanata fihi mustami'ah wa da'awati mustajabah. Di bulan Ramadan ini doa-doa diijabah. Jadi kehebatannya di bulan suci Ramadan ini minta apa be kabul. Makanya kalau ada ketua bujang merangkap bujang tua, minta lah bini bulan Ramadan ini. Kalau baca habis lebaran ni laju, ya tak? Yang buntu terus tak lapang-lapang, mintalah ke lapangan. Yang sakit tak sembuh-sembuh, mintalah kesembuhan. Mumpung di bulan suci Ramadan ini. Mumpung di bulan suci Ramadan. Nama menjahat nak belagak belum tahu aku baca apa dah. Itulah sudah balik. Ya bagian itu. Baik, Tat, kita angkat telepon dulu Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bang Cek? Pak Juber, 3 Sulu. Lelaki dari 3 Sulu. Ayo, Ya, salam untuk Ustaz kita Kemat Adi. Iya. Dalam kangen selalu. Ya, dak sanak dilesel-lesel kan Bang Cek. Nah, seputu. Ini akibat pulsa Pulsa kurang. kurang. Kalau tak pulsa kurang sinyal kati. Sinyal kati. Ai cak kati pulsa Tat memang. Itu. 13 dulu kenceng Tat. Ya, 13 Iya, pecahnya. Kamu memang kata putus-putus tadi itu memang ada kati pulsa nih. Coba manjat pucuk rumah dulu kalau teleponnya Iya, tuh, manjat biar pucuk sinyalnya bagus. Ya, baik Tat, kita lanjutin lagi Tat mungkin Tat. Obrolan. Ya, jadi apa namanya pundi-pundi amal di bulan Ramadan ini memang Masya Allah, ya. Jadi apapun kesempatan kita berdoa minta dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus berdoa di menjelang berbuka puasa dengan bersahur. Makanya sahur itu walaupun cuman minum seteguk banyu dengan makan kurma baik, Rasul jangan tinggalkan. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, Kalau sahur ni maklum lah cara sahur. Kadang kita dibangun ke mato rasa nak melek rasa nak ida. setengah nyawa itu Tat. Kalau ada orang makan sahur nambah lah pakam ni aneh tu rasa Tat, tu. kita angkat telepon lagi Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rian di Perum. Rian di Perum, langsung Berian. Pertanyaannya apa? Di luar tema ada apa tadi? Enggak apa-apa, luar tema. Misalnya kalau kita tidak mempelajari hukum fikih ini, mana tak boleh tak hukumnya apa? Soalnya kalau mempelajari hukum fikih ini kan sabarnya berat. Ya, itu biasa deh. Terima kasih sama sekali. Assalamualaikum. Nak belajar, tidak belajar hukum fikih. Macam mana? Rian tadi itu tidak ada belajar hukum fikih. Macam mana lah itu kira-kira Tat? Tak belajar hukum fikih. Ya memang kita ini kan berilmu baru beramal. Yang jadi permasalahan kita ini beramal dulu baru berilmu. Jadi kita ini bukannya belajar dulu baru sholat dulu baru belajar. Jadi kita bertanya dengan ustaz tu kadang kan gawe yang sudah kita gawe ke dulu. Mana ustaz nak jawabnya? Barang gawe salah. Teman lah sudah tergawe. Padahal yang benar tu misalnya kita nak berdagang, belajar dulu kita ilmu bab dagang. Sudah pasal ilmu bab dagang baru jualan. Ini tidak jualan dulu. Manalah hukumnya ustaz mudik wong, aku kemarin mudik wong. Nah, dia bertanya sesuatu yang sudah dia gawe keduluan. Repot urusannya sama bab fikih. Bab fikih itu bab yang paling penting dalam hal ibadah. Makanya apa namanya siapa yang pengen ilmu, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, pengen dunia dengan ilmu. Sama dengan ibadah kita, sah tak sahnya solat kita kalau kita tidak mengetahui rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah, tidak baca gitu. Syarat sahnya solat, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Di mana belajar? Di ilmu fikih. Cara berwudu, bab air suci mensucikan, suci tidak mensucikan, makruh, mustakmal, najis. Di mana belajarnya? Di fikih. Bab muamalah, di mana belajarnya? Fikih. Bab zakat, belajar di fikih zakat. Bab haji ini kayak nah, apa namanya? Sembelihan kurban. Belajar di mana? Di fikih kurban. Ini pacak cuma nyembelih bae, belajar tidak. Itu yang jadi kejadian di kampung-kampung. Kapan nyembelih sapi, kepalanya hilang. Ngapa digawa oleh tukang sembelih? Di mana dalam ilmu fikih tak kate pelajarnya tukang sembelih itu mawa kepala sapi, tak kate. Yang benar tu tukang sembelih itu mawa kepalanya balik yang benar. Kepala dia, kepala sapi tinggal ke?
Ya pala dia juga pala balik. Untuk kepala dia Ya mau pala dia tinggal kero urusannya. Ngapa kanu kita beramal dari banyak salah? Kanu kita tidak ada berilmu, tidak ada belajar dulu. Maka belajar bab fikih itu menjadi bagian yang sangat penting. Sehingga menuntut ilmu ini pun dikatakan oleh dalam sebuah kewajiban. Faridatun ala kulli muslimin. Kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Maka belajar fikih itu menjadi bab bagian yang paling penting. Karena fikih adalah menentukan seluruh muamalah ibadah yang kita lakukan dalam sehari-hari, baik fikih sholatnya, zakatnya, atau haronya dan lain sebagainya. Jadi sudah dengar tadi ya Rian dari Perum, jadi berilmu dulu baru beramal. Iya. Jangan terbalik. Kita ini beramal dulu, baru berilmu. Akibatnya sudah melakukan kesalahan, baru sadar itu yang jadi masalah. Iya. Nah, langsung nyambung lagi pecahnya, kita ngangkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ustaz Adhan di Bukit Baru. Di Bukit Baru. Langsung wae. Bang Cek. Nah, jadi di pahala itu atau apa? Apa, Pak? Jangan, di pahala ya. Ya, pundi-pundi pahala. Jadi aku yang ini pahala di Ramadan itu maksudnya ya. Pak Ya. Pak agak jauh dikit Pak dari TV Pak. Coba Pak. Gak jelas suaranya. Jangan marahkan Pak, suaranya tidak jelas. Nah. Nah, coba Pak, ulang lagi Pak. Nah. Nah. Jadi aku tuh dengar tadi itu aku nak kita minta di bulan puasa ini insya Allah kabul. Nah. Bapak Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Kalau ini laku minta kalau tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang kabul Pak Ustaz. Ay naas Pak berarti. Berat raja itulah mantapnya, enggak kasih tandanya no. Iya. Jadi intinya lah berdoa tapi belum ada yang dikabul ke. Yo. Boleh dibocor ke siko dah apa dia yang dipinta yang belum dikabul gitu. Rasanya apa iya. Apa? Dari dalam kasih puasa ini rezeki ini pasti berdoa ni lah berdoa tahajud. Nah, tidak jelas. Hajat doa terus. Baik. Jadi dia nunjuk tahu bahwa tadi sudah dikatakan bahwa kalau di bulan suci Ramadan ini tempat di mana doa itu dikabulkan. Nah, Mang Cek itu nih tadi jelas banyak mintaan belum ada yang dikabul ke. Nah, mana itu? Mungkin bukan tidak ada dikabul ke karena kemintaan itulah kebanyakan ego, jadi tidak keluruan lagi. Ini kemintaan itulah banyak ego, jadi dikabul ke Allah tidak keluruan lagi. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, cuman Allah itu memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita misalnya minta jadi wong berduit, Allah sudah jingo, a'lamu ma la ta'lamu kata Allah. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah sudah tahu, bahkan kalau dia ini ditunjuk berduit dikit, kaya dikit, bakal lupa dengan Allah. Bahkan tidak semayang lagi, ditunda dulu oleh Allah, bukan tidak dikabulkan. Jadi doa itu ada yang dikabulkan di dunia, ada yang dikabulkan di akhirat. Tapi yang jelas seluruh doa dikabulkan. Kamu tidak bakalan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sedekah-sedekah kita dibalas oleh Allah, belum doa-doa kita dikabul. Cuman ada yang dikabulkan di akhirat kege, ada yang dikabulkan di dunia ini. Jadi kita adalah yang paling penting di dalam berdoa itu adalah husnudzon, satu. Kedua, apakah kita sudah memenuhi kriteria berdoa itu? Caranya, kita nih kadang doa ini minta, kalau minta nih tidak ada tertian kadang. Camalah dengan mak bapak gitu. Datang, oh, beli ke motor ninja, aku beli ke HP nih. Mau cari cerita Syodin, anak tukang cuci itu. Dengar tak ceritanya? Iya. Mak beli ke aku HP, apa namanya, iPhone, mak. iPhone terbaru berapa, Din? 25 juta. Balik, Din. Dembek di lemari, Din. Apa dia nyari duit, tak kate mak duit. Bukan duit, dembek baju. Belari kau, Din, dari rumah ini. Ini gila, datang-datang nak minta beli ke HP. Wah, paling tidak kan ngurut-ngurut ke wong dulu. Apalagi kalau wong Palembang. Wong Palembang ini memang wong yang tahu reti kalau bahasa kita itu. Kalau nak minta dengan wong tua tu nyabuti uban dulu. Ngapa, Pak? Wah, pejet ke dulu abah ni. Cuma jengok dulu mana abah buntu biar pejet dak mentu juga. Ya, cuma paling tidak agak jawabnya oleh abah tu agak laden, insyaallah mudah-mudahan kalau ada duit beli ke. Mana aman kita datangnya nyengak langsung nak minta.
Itu yang kadang diinjuk lagi dah kena tabok lagi aduh. Nah, itu Makanya kita dengan Allah harus punya adab. Minta dengan manusia lagi pakai adab, apalagi minta dengan Allah. minta dengan Allah ya. Jadi tetap positive thinking, Pak, tetap husnudzon bahwasanya seluruh doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting doa itu tidak mengandung maksiat di dalamnya. Nah, jadi Pak sudah didengar ke tadi ceramah dari Ustaz Mas Muhammad Ali bahwa seluruh doa itu dikabul ke galo. Entah itu di dunia apapun di akhirat. Jadi aman tadi uji Bapak belum ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi pecah uji Bapak tadi belum ada yang dikabul ke. Ya kalau di akhirat kalau kayak dikabulnya ya tunggu. Ya main. Jangan cepat mati pula Bapak itu nanti. Tidak, itu. Baik pemirsa Fal TV dimanapun Anda berada, sampai sini kita bakal lanjut lagi. Tentunya ada segmen ketiga. Ini segmen yang paling ditunggu-tunggu karena kita bakal buka kuis buat pemirsa yang nak bergabung dengan kami karena ada hadiah yang sudah kami sediakan. Jadi siap ke HP-nya bergabung dengan kami setelah yang nak lewat siko ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di antena-antena nunggu buka. Baik, terima kasih banyak pemirsa Fal TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Masih dengan kami tentunya di antena-antena nunggu buko dengan tema pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan, masih dengan Ustadz Kemas Muhammad Ali. Jadi tadi kita sudah banyak yang dapat ke ilmu, tentunya juga tadi sudah banyak pemirsa yang bertanya, yang sudah kita jawab galo. Dan mungkin kita bakal lanjut ini nanya ke tentang pahala-pahala, pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan ini yang tadi Ustadz ngatur ke bahwa amalan apa baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini pasti dapat ke pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi pertanyaan ini mungkin di rumah ini ada dulur-dulur kita yang terbaring sakit Ini mungkin dia tidak pacak berpuasa dan juga saru untuk bergerak dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kira-kira untuk pengganti ini biar bulan suci Ramadan ini tidak terbuang sia-sia. Kira-kira apalah yang pacak dilakukan sama mereka yang lagi sakit ini. Ya, jadi wa in kana maridun aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra. Bagi orang-orang yang sakit, maksudnya sakitnya tidak terlalu parah, lalu kemudian atau safar dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa kata Allah. Tetapi ganti di hari yang lain. Ya kan? Pertanyaannya, kita tidak bisa puasa nih Ustaz, sakit misalnya. Mana caranya Ustaz supaya kita ini tidak melewatkan? Atau pertanyaan ini juga sering ditanyakan oleh ibu-ibu yang halangan. Ya. Kalau dia ketika datang bulan kan tidak bisa berpuasa. Pokoknya anak selalu menghimbau ibu-ibu tidak usah nelpon Ustaz kalau halangan. Ini kadang masih nak nelpon Ustaz. Tak maksudnya itu nelpon bukan ngajak tahu dia halangan. Maksudnya itu dia pernah nelpon nak jam 6 para nak buku. Ibu-ibu nelpon Ustaz, tolong Ustaz. Dia tolong apa Bu? Aku ni halangan. Nak dia apa ke jiku? Iya. Ya maksud dia tu sayang lah nak mentu lah nak buku, tua ni mentu. Dia tak baca lagi nak ngato kan you. Itu kan dak Allah. Asal dia mentu batal. Selesai. Jadi mak mana caranya Ustaz ni? Dia sudah batalkan. Jadi aku tak puasa Ustaz. Ya mak mana cara aku dapat amal? Gampang. Tadi sudah Ustaz ajari. Buatkan makanan, buatkan minuman, antarkan ke masjid. Laki nak buka puasa, siapkan makanannya. Ya kan? Laki nak pergi ke masjid, siapkan sejadahnya, siapkan segalanya. Jadi tidak ada mati mentang-mentang kita tidak puasa lalu kita tidak acak ngejarnya, karena kita mengambil keberkahan fadilah di bulan ini. Jadi siapkan sarana dan prasarana orang untuk berbuka puasa, siapkan sarana dan prasarana orang untuk beribadah, maka kita akan mendapatkan pahala samu, ya, seperti pahalanya wong yang berpuasa itu. Kita angkat telepon bentar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Teddy di Oki. Oh, Teddy di Oki. Bagus sinyal di sana ini Teddy. Alhamdulillah. Baik, langsung Mbak Teddy, apa dia pertanyaannya? Bukan kuis ya, Kak? Belum, ini belum kuis, masih pertanyaan. Nah, berpikirlah dulu Teddy. Iya. Nanya kuis boleh. Iya, tadi ngiranya sudah kuis tadi kita masih ngelar ke pertanyaan tentang yang sakit ini tadi kan, tentang amalan-amalan juga. Jadi intinya bahwa walaupun tidak pacak berpuasa masih bisa dapat pahala puasa gitu. Tapi kalau untuk mereka ini yang tidak ada berpuasa di bulan suci Ramadan diganti dengan hari lain, apakah ini pahala yang didapat ke sama pacak bulan suci Ramadan juga Ya, kalau pahala tentunya keistimewaan berbeda, tetapi pahala puasanya tetap, karena itu penggantian, artinya dia terhitung sebagai tetap puasa wajib. Cuman kalau fadilahnya tentu berbeda, kita menggantinya di hari lain atau di bulan lain. Bahkan kalau istri Rasul tuh banyak mengganti puasanya di bulan Sa'ban misalnya, mengambil keberkahan bulan
bulan Sa'ban macam itu. Baik, langsung baik ini pecahnya Ustaz, kita bakal lanjut lagi, kita berenggut ini karena pecahnya dari tadi sudah banyak yang nunggu-nunggu kuis dan Iya, langsung iya. ini kita langsung masuk ke kurma, ini kuis Ramadan beras raja. Oh. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Dan langsung baik kita tunggu di 380022 buat yang sudah tersambung, passwordnya beras raja mantap katik tandingannya. Ada hadiah ini beras raja platinum 10 kilo dan juga satu bal bihun beras raja ukuran 220 gram. Pecah yang di sini ya. Jadi pemirsa silakan yang melok dengan kuis ini. Nah, sudah nyambung. Gagasan kalau tak ada pecahnya malah kuis. Sinyalnya kuat langsung. Hah? Sinyalnya kuat. Sinyalnya kuat langsung. Ayo diatur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya. Beras raja mantap katik tandingannya. Wah, telah dihafal kan pecahnya ini Bagus ya. suaranya kalau kuis ini. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Sama Joni Pak di Pelaju. Pak apa? Joni di Pelaju. Oke, Pak Joni di Pelaju. Sudah siap Pak Joni? Insya Allah Pak. Oke, langsung Pak Joni. Ini pertanyaannya, sebut ketiga varian beras raja. A. Ultima, Platinum, dan Premium. Atau B. Platina, Platinum, dan Oh, Platinum. belum Oh, sudah lah lagi yakin jawab nih, ya. nih, Iya, Pak iya. Ini Kam. dapat jawaban dari mana ini Pak? Mimpi apa mana nih? Mungkin setahun dia ngapal ke bapak nih. Cak. 11 tahun pecah yang ngapal gini. Ayo, Haman Mak itu jawabannya benar. Selamat Pak Joni. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Salam. langsung dimati. Keluarga zakatnya beras nih. Ya, Ya, akan jangan lupa, lupa, jangan makan kalau sekarang. Ngambil 10 kilo ini tadi. Jangan lupa pemirsa dan juga untuk Pak Joni tadi yang sudah ngedapat ke hadiah untuk datang ke Pal TV, bawa fotokopi KTP, bawa juga KTP aslinya. Ingat ke hari ini tanggal 4 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 16 April. Dicatat untuk Pak Joni yang di Pelaju. Ya, kita lagi masih menunggu untuk sikok lagi ya untuk pemirsa yang bakal mendapat ke hadiah. Dan sembari ini Ustadz, mungkin kita bakal bertanya lagi tentang amalan-amalan untuk yang pacak dilakukan sama dulur-dulur kita yang mungkin dilakukan di hari pengganti tadi nih Ustadz. Jadi banyak bulan-bulan lain seperti yang tadi Cik Fikri sampaikan di awal kan seluruh bulan punya keistimewaan. Artinya walaupun kita tidak membayarnya kan membayar qada Ramadan itu setelah Idul Fitri. Jadi misalnya setelah Lebaran pertama, Lebaran kedua sudah bisa kita bayar. Cuma kita ini kadangan apalagi kalau Palembang nih Lebaran sebulan kadangan. Yo. Itu masalahnya padahal Lebaran itu sehari ya Idul Fitri ya tanggal H itulah ini tidak. Nah, ini kapan Lebaran sampai sebulan. Lebaran ke-10, Lebaran ke-15. Iya, itu yang jadi permasalahan kita ini. Jadi Lebaran sampai Lebaran 10 pertama, Lebaran 10 kedua, Lebaran 10 ketiga sama pecah Ramadan. Ada Ramadan 10 pertama, ada Ramadan 10 kedua, ada Ramadan 10 ketiga. Nah, kita angkat lagi Baik, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu pulau sekarang ya. Passwordnya Bu? Beras raja mantap katik tandingannya. Wah, tegasnya nih jawabnya nih. Luar biasa. Dengan siapa Bu? Di mana? Dengan Ibu Susi di Jalan Balap Sepeda. Wah, Ibu Susi balap sepeda. Jarang bermotor berarti Ibu nih ya. Langsung aja nih Bu Susi untuk pertanyaannya. Siapa Ustadz anten-anten nunggu buku hari ini? A. Ustadz Abdul Qadir atau B. Ustadz Kemas Muhammad Ali? Silakan Ibu Susi. D. Ustadz Kemas Muhammad Ali. Cak mana Tat? Akor? Kalau bagi dua akor. Aman bagi doa akor. Selamat untuk Bu Susi di Jalan Balap Sepeda nggak dapat ke hadiah yang tentunya beras raja platinum 10 kilo dan juga satu bal bihun beras raja ukuran 220 gram. Dan kita ucapkan selamat sekali lagi buat pemirsa, jangan lupa datang ke Pal TV bawa fotokopi KTP sama KTP aslinya. Dan kuis tadi persembahan oleh Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Dan pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bagi ke ya untuk 2 ikut uang pemenang. Tadi Ibu Susi sama Pak Joni juga sudah mendapat ke hadiah. Artinya buat pemirsa yang belum beruntung jangan sedih karena ini baru puasa keempat, artinya masih ada 26 hari lagi. Iya, tidak terasa Lebaran, 26 hari lagi 26. Lebaran gitu. Artinya masih 26 kali lagi pemirsa, insya Allah kita bakal ngelaku ke pembagian hadiah di kuis anten-anten nunggu buku ini. Jadi hari ini mungkin belum rezekinya pemirsa, mungkin 26 hari ke depan rezekinya pemirsa. Dan juga untuk pemirsa Pal TV di
dimanapun Anda berada. Sebelum kita nutup perjumpaan kita ini tentang pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan, boleh Ustaz untuk menunjuk ke kesimpulan dari tema kita hari ini tadi. Oke. Para pemirsa Fal TV dimanapun berada, inti dari bincang-bincang kita pada sore hari yang nanti nunggu buku ini bahwa jangan sekali-kali kita melewatkan kesempatan untuk kita mengumpulkan pundi-pundi amal di bulan suci Ramadan ini. Maka triknya adalah anggaplah bahwa ibadah Ramadan tahun ini sebagai ibadah Ramadan terakhir kita. Kalau kita menganggap ibadah Ramadan ini sebagai ibadah terakhir kita, maka kita pasti bersiget. Bersiget mak mana caranya supaya bisa bersedekah terbaik, bersiget mak mana caranya supaya kita bisa sholat terbaik, apalagi bertarawih jangan sampai tinggalkan, karena hadisnya jelas, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutibat lahu qiyamul lail. Siapa yang melaksanakan sholat malam, maksudnya tarawih, di bulan suci Ramadan hatta yansarifa, sampai dengan selesai. Karena kebiasaan kita ini kadang-kadang melok tarawih, witir, tak galak melok imam, dia balik. Alasan dia nak sholat malam lagi. Padahal salah besar itu. Ikuti imam sampai dengan selesai, pahalanya sama seperti kita sholat di semalam suntuk. Sementara kalau kita tidak mengikuti imam sampai selesai, berarti nak berapa pun sholatnya, nak 21 sholatnya, 23 rakaat sholatnya, nak 11 sholatnya, silahkan. Yang penting hadisnya mengikuti imam hatta yansarifa, sampai dengan selesai. Maka kita akan mendapatkan pundi-pundi pahala yang luar biasa, sama seperti kita sholat di semalam suntuk. Intinya jangan sampai kita lewatkan setiap hari di bulan suci Ramadan untuk beramal soleh, untuk mengumpulkan pundi-pundi amal, sehingga di ujungnya kaget, di puncaknya kita akan mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Kemas Muhammad Ali, tentunya sudah ngenjuk ke ilmu yang luar biasa. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak buat pemirsa yang sudah setia menyaksikan kami kurang lebih selama 1 jam ke belakang. Dan juga terima kasih banyak untuk sponsor yang tentunya sudah mensupport kita. Yang pertama ini beras PT Blitang Panen Raya atau Beras Raja, dan juga toko karpet 129. Dan pemirsa Fal TV dimanapun Anda berada, terus saksi ke anten-anten nunggu buku setiap harinya selama bulan suci Ramadan ini. Kita bakal hadir dengan tema dan narasumber yang berbeda-beda dari jam 4 lewat sampai ke jam 6 kurang. Cuma di Fal TV memang punya kita air kato. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.